kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama duduk diam dengan konsentrasi mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap kami, bahkan hamba-Mu. Pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan apa maunya Tuhan buat setiap kami. Setiap jemaat Tuhan Engkau urapi, sehingga sungguh-sungguh pagi ini ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kami, untuk kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini dimanapun mereka berada, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Sehingga di tengah-tengah situasi saat ini, mereka tetap terus dekat dengan Tuhan. Terus teguh dalam iman percaya mereka. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Shalom. Ya. Semangat kita jangan dibatasi oleh masker yang ada di mulut kita, ataupun saya baru pertama kali ini pakai helm tapi nggak ada kepalanya. Jadi ini mic-nya mau ditaruh di luar atau dimasukin di dalam. Saya tadi lihat MC-nya masukin di dalam. Jadi supaya agak beda, pakai di luar saja ya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, puji Tuhan semuanya ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih tetap diberikan kesehatan sampai hari ini. Itu satu hal yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dalam situasi, kondisi, dan masalah yang cukup besar di tengah-tengah kehidupannya. Dan saya pikir ini cocok buat kita di tengah-tengah COVID-19 yang kita nggak tahu apakah ada di samping kiri kanan kita. Tapi tadi semua sudah dites oleh Bapak Gembala. Pakai suhu itu saya juga dites. Tapi ini menarik karena biasanya ditembak langsung di jidatnya, tapi ini pakai tangan. Jadi saya pikir tadi pagi saya dengar firman Tuhan di Inews, mereka bilang akan ada chip yang ditaruh di dalam tangan supaya jadi antivirus COVID-19. Dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum berangkat ke sini. Tapi pagi ini kita mau belajar bagaimana kita menjalani hidup yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin kalau ada yang masih ingat saya khotbah tahun ini ya, Januari kemarin, saya sempat khotbah di sini, masih seputaran COVID-19. Dan ini sudah bulan Agustus, tanggal 2. Sepertinya semakin berat masalah yang terjadi di bangsa kita, bahkan di sekitar kita. Bahkan ini minggu kedua ya, Bapak Ibu Saudara beribadah di gedung gereja ini. Selama beberapa bulan yang lalu kita beribadah di rumah. Ini ujian buat kita, apakah kita akan terus setia kepada Tuhan atau tidak. Nah pagi ini kita mau belajar dari tokoh yang cukup menarik dalam kehidupannya. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana perjuangan imannya ketika dia diperhadapkan dengan masalah demi masalah yang terjadi dalam hidupnya, yang mendunia saat itu. Nah mari kita bersama-sama coba perhatikan dalam beberapa ayat yang saya mau sampaikan di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh membacanya, ataupun ada yang bawa Alkitab elektronik di HP. Kita baca bersama-sama dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dan
Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Mungkin salah satu yang pria baca Ibrani, yang wanita mungkin mewakili baca Kejadian pasal 6 ayat 9. Mari yang pria mungkin membaca, yang ada Alkitab boleh. Ibrani pasal 11, jadi sukarelawan membaca buat kita. Ayat 7, satu ayat saja. Kemudian yang wanita, Kejadian 6 ayat 9. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7. Ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kejadian 6 ayat 9. Ada yang boleh membacakan buat kita? Yang wanita. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang menjadi guru sekolah minggu pasti tahu lagu ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Saya dulu guru sekolah minggu. Aku sama-sama dengan Ibu Pendeta Tabita. Dulu kami di Gereja Bala Keselamatan di Kalawara sana. Jadi saya terus ingat lagu ini. Bahkan saya mengajarkan ke ponakan saya supaya nyanyi lagu ini. Jadi ketika kami pergi kemana-mana, dia lihat mulai ada awan hitam, dia nyanyi lagu ini. Tapi dia rubah. Hujan lewat, lebat jangan turun. Hujan lebat jangan turun. Hujan lewat jangan turun. Kami belum sampai rumah. Saya bilang anak ini dia rekam semua lagu-lagu itu tapi dia rubah. Nah, saya melihat lagu ini berpijak dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, coba mari kita cermati Ibrani pasal 11 ayat 7 tadi. Di sana kalau kita lihat, mari kita bersama-sama lihat di ayat ini, ada 3 kata iman di sana. Yang pertama dikatakan karena iman. Ya, ayat 7, Ibrani 11 ayat 7, Bapak Ibu Saudara boleh lihat. Kemudian kata kedua digerakkan oleh iman. Dan kata ketiga sesuai dengan imannya. Pagi ini kita mau belajar bagaimana kualitas iman Nuh. Sehingga dia bisa menghadapi persoalan yang cukup besar. Apa sih persoalannya saat itu? Bapak Ibu Saudara mungkin sudah baca atau sudah berkali-kali dengar firman Tuhan ini. Dia menghadapi hujan air bah yang cukup besar. Lebih besar dari tsunami kemarin. Karena semua dunia tertutup oleh air bah. Dan dikatakan hanya 8 orang. Dikatakan di dalam kejadian tadi, Nuh adalah orang yang benar tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana kualitas iman Nuh ketika diperhadapkan dengan persoalan dalam hidupnya. Saya tahu kita yang hadir hari ini punya persoalan masing-masing. Kalau saya tanya dari pemain musik sampai ke ujung yang Bapak baju batik sana, mungkin kita tidak punya cukup waktu 1 hari ini untuk menceritakan masalah kita. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana iman kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah? Dalam keluarga kita, di gereja kita, pergaulan kita, di kampus kita, di pekerjaan kita. Nah, kita mau lihat bersama-sama. Yang pertama, yang perlu kita pelajari, yang menjadi pelajaran buat kita kualitas iman Nuh. Yang pertama ketika dia diperhadapkan dengan masalah, Nuh hidup dengan iman dan digerakkan oleh iman. Kita mau lihat bersama-sama dalam
Kejadian pasal 6 tadi, tapi saya mau baca buat kita di ayat yang ke-13, 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi ini. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, ini instruksi yang diberikan Tuhan kepada Nuh untuk membuat batra. Karena akan ada musibah, akan ada masalah besar yang menimpa bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana respon Nuh ketika mendengar instruksi itu? Apakah dia takut? Jangan-jangan batra yang saya buat ini bocor, kemudian tenggelam. Jangan-jangan batra nanti yang saya buat tidak bisa memuat semua binatang-binatang yang ada di seluruh dunia ini. Jangan-jangan kalau air bah nanti datang, bagaimana dengan kebun saya? Bagaimana dengan rumah saya? Bahkan aset-aset saya. Apakah Nuh berpikir seperti itu? Tidak. Dia punya iman. Dia meyakini. Dan jelas dikatakan Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Dia benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cerita Nuh, dia hidup di tengah-tengah orang yang sudah banyak melakukan dosa. Mungkin bangun pagi melakukan dosa, tidur melakukan dosa, berkegiatan melakukan dosa. Seluruh bumi, Tuhan melihat semua makhluk di dunia pada saat itu melakukan kejahatan. Saya membayangkan Nuh mungkin stres. Dia lihat tetangganya hidupnya nggak benar. Dia lihat teman-temannya bergaul tidak benar. Dan mungkin Nuh berpikir frustasi. Dia akan meninggalkan semuanya. Tiba-tiba ada firman Tuhan yang datang. Mengatakan buat batra. Karena akan ada air bah. Akan dimusnahkan bumi ini. Nuh tidak panik. Dia tetap berjalan dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 9 Kejadian 6. Dia bergaul dengan Tuhan. Ini secara sederhana diartikan dia berjalan dengan Tuhan ketika dia mengambil keputusan apapun itu. Dia berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu iman Nuh. Dia digerakkan oleh iman bukan karena motivasi, karena takut dengan kejadian yang akan menimpa bumi pada saat itu. Tapi benar-benar karena rasa hormat, rasa takutnya kepada Allah, rasa kepercayaan yang tinggi kepada Allah, itu yang membuat dia yakin dan melakukan tugas yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan buat kita, bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Apakah iman kita tergantung dengan situasi yang terjadi? Karena ada virus corona, saya semakin dekat dengan Tuhan. Apakah iman kita tergantung dengan situasi, keadaan dompet kita? Tidak ada uang, makin dekat dengan Tuhan. Kalau anak-anak asrama, dulu saya di asrama, kalau awal bulan lagunya segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, haleluya. Akhir bulan tanggal 31 aku berserah sambil nangis. Biar didengar teman-temannya. Ini pengalaman tapi tidak ditiru ya, jangan ditiru yang mahasiswa. Aku berserah, Tuhan tolong gerakkan hati teman saya. Tuhan tolong gerakkan orang-orang supaya besok saya weekend ada uang otoh. Ya, jadi apakah iman kita tergantung dengan situasi yang ada? Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah yang cukup berat, bahkan mendunia. Dan jadi ancaman. Dan kita tidak tahu. Kemarin saya dengar berita teman pendeta saya di
Jakarta kena COVID-19. Itu di gereja kami, Gereja Sahabat, tiap tahun biasanya ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, dan dia penerjemah di gereja kami. Sudah umurnya 50-an ke atas.